Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One. Kali ini bersama saya Arif Fadil. Kita sudah dibuka dengan tampilan sosok yang penuh dengan prestasi, baik itu untuk tingkat nasional maupun juga internasional. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy. Kalau saya highlight mungkin sedikit ya. Ini penerima beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan United World College ya untuk melanjutkan studinya di Red Cross Nordic United World College Norwegia. Lalu pada 99 lalu ini Stella juga menerima beasiswa penuh. Wow, luar biasa, dari Harvard University dengan predikat lulus magna cum laude with the highest honors pada tahun 2004. Dan yang cukup membanggakan juga pendidikan S3-nya yang sudah diraihnya di Northwestern University dengan meraih gelar PhD pada 2010 untuk melanjutkan juga penelitian postdoktoral di University of British Columbia, Kanada. Untuk itu langsung saja tanpa membuang waktu, saya ingin mengundang langsung. Please welcome, selamat malam kepada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy. Halo. Selamat malam Mas Selamat Arif. malam, apa kabar? Baik. Saya antara mau serius dan mau juga bikin agak cair malam ini karena penampilan Bu Wamen kita ini luar biasa. Nggak usah serius lah. Mungkin karena luar biasa isi kepalanya, penampilan ya sudah santai saja begitu. Apa Artinya, kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Kita ngobrol-ngobrol Sehat, iya. selama 1 jam ke depan. Mungkin boleh dibuka dengan highlight sedikit ya Bu Wamen. Enaknya apa nih nyapanya Bu Wamen, Bu Profesor, Aduh jangan. Bu Stella. Aduh jangan. Stella Apa aja. dong? Stella kalau mau aja. ya. Mbak Stella izin ya kalau gitu ya. Boleh. Tanpa mengurangi hormat kami intinya. Ini gimana ceritanya nih pendidikan dan juga ilmu yang diemban cukup banyak, full scholarship dan juga lulusannya juga. Bisa cerita secara highlight nggak sih gimana? Secara highlight semuanya itu saya sangat lucky. Keberuntungan berarti? Keberuntungan, Wow. tentu saja saya keberuntungan dan juga keharusan karena saya waktu itu untuk sekolah seperti di sekolah di Amerika Serikat orang tua saya pasti tidak mampu Siapa untuk sih yang nggak bangga membayarkan. di Harvard University? Iya, tapi orang tua gitu. saya pasti tidak mampu untuk membayarkan kuliah di luar negeri dan saya mencari kesempatan bisa nggak saya dapat. Dan saya sangat beruntung saya mendapatkan kesempatan-kesempatan itu dan yang lain juga semua kesempatan dan kesenangan. Saya jatuh cinta pada riset, penelitian karena itu sangat menarik dan sangat membawa kebahagiaan. Tapi kan bicara soal yang mengajukan untuk mendapatkan full scholarship ini kan bukan hanya 1-2 orang ya biasanya ya, cukup banyak lah begitu. Tapi the one only Anda akhirnya berhasil meraih itu. Itu keberuntungan Mas Arif. Itu keberuntungan. Tapi kalau saya boleh ya, saya jual nama Indonesia makanya saya diterima di Harvard. Nah ini menariknya. Sungguh karena waktu itu mungkin saya sudah pernah bercerita sekali. Tapi sebelum saya jadi Wamen waktu itu saya pernah cerita di podcast. Saya itu waktu aplikasi ke Harvard, saya menulis karena kita harus menulis essay. Essay-nya itu adalah essay pribadi. Itu persyaratan awal ya? Itu persyaratan sekaligus gitu Mas. Harus kasih angka tapi juga Pasti persyaratan. apa yang ditulis maksudnya? Itu dia yang mau saya ceritakan. Sungguh saya jualan Indonesia. Judulnya itu bahasa Inggrisnya The Tie to the Motherland. Oh. Ikatan terhadap Ibu Pertiwi. Jadi yang saya ceritakan di essay itu bukan prestasi saya, bukan apa, tapi saya itu merasa begitu terikat terhadap Ibu Pertiwi Indonesia. Dan itulah saya. Sungguh saya jualan Indonesia, makanya saya diterima. Dan mungkin itu juga yang kemudian mengetuk perhatian ya, begitu ya? Iya. Mungkin karena waktu itu jarang ada yang aplikasi dari Indonesia, jadi makanya saya bilang saya beruntung. Berarti rajin dong ya nyari-nyari. Oh harus rajin, saya ingat kalau dulu kan nggak ada internet ya, zamannya saya. Nggak kebayang, nggak jauh di internet. Itu saya masih ingat tuh ada buku. Nah bukunya itu cuma satu di SMA saya. Di bukunya itu ada daftar-daftar universitas-universitas. Kayak buku telepon, masih ingat nggak buku telepon? Iya, iya. Banyak yang nggak ingat ya kalau buku Yang warna telepon kuning ya. itu kan? Warna kuning ya? Iya kan? Kayak buku telepon. Halaman kuning, bahasa Inggrisnya jangan disebut. Nah kayak gitu harus cari satu-satu. Oke. Gimana? Terus ada yang kasih beasiswa nggak? Ya kayak gitu lah Mas. Ini kalau misalnya pemirsa, kalau kita mungkin ngobrolnya agak-agak match gitu ya. Karena kalau kita lihat kelahiran, sosok kelahiran tahun
8, 79. 79, sorry. Iya. 79. Ini nggak jauh beda sama saya nih. Oh iya, gitu. Makanya kita masih di era yang sama kayaknya nih ya. Oh, oke. Gitu ya. Makanya kalau tadi dibilang buku kuning, wah iya banget. Ingat ya? Dulu kan di tiap telepon umum ada kalau nggak salah Ada. ya. Luar biasa nih yang kayak gini nih. Oke. Nah, tapi sekali lagi kita mungkin melihat Bu Wamen, Mbak Stella ya. Ini akhirnya kan kembali ke tanah air dan dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Nah, kalau boleh secara highlight gitu, gimana sih kisahnya? Kisahnya, saya kembali itu sungguh 3 hari sebelum dipanggil ke Kertanegara. Oke. Jadi sungguh sampai saat itu saya masih menetap di Beijing sebagai guru besar di Tsinghua University. Oke. Namun memang sebelum itu beberapa kali diminta paparan oleh Pak Presiden Prabowo waktu beliau sebagai presiden terpilih. Ketika sudah terpilih? Ketika sudah terpilih saya diminta paparan mengenai data-data. Bapak Presiden sangat mau mendengarkan data-data. Saya sangat kagum bahwa seorang presiden terpilih mau mendengarkan ilmuwan ya tentang data-data. Apa yang ditanyakan oleh presiden pada saat itu? Waktu pertama kali berkaitan dengan 2 hal. Ya. Yang pertama adalah tentang makan gratis. Waktu itu saya sarankan kepada Pak Presiden bahwa mungkin lebih dari sisi kognitif dan perkembangan otak lebih cocok kalau kita juga mempertimbangkan makan pagi. Karena makanan itu akan dampaknya terhadap pemikiran otak dan konsentrasi. Jadi kalau kita gampangnya, kalau perut kosong kan kita akan susah berkonsentrasi. Gimana juga mau melakukan sesuatu. Gitu dan dari secara data pragmatik, maksudnya kalau kita lihat itu namanya food insecurity. Jadi kekurangan asupan itu banyak terjadi pada pagi hari. Itu saya lihat datanya. Dan juga di Indonesia saya rasa juga demikian. Karena pagi-pagi repot kan nyediain. Betul. Dan tentunya mungkin dalam paparan itu juga dilengkapi juga dengan beberapa contoh-contoh mungkin beberapa negara yang sudah menerapkan. Itu juga disampaikan kepada Pak Prabowo? Iya. Karena saya menelaah data-data apakah memang program makan bergizi itu, program makan gratis itu ada dampaknya. Dan terutama sekali saya lihat dari dampak prestasi sekolah, prestasi akademik. Dan ternyata dan dampak itu cuma bisa dilihat dari 2 hal. Pertama, perbandingan sebelum ada program dan sesudah ada program, apakah ada kenaikan, itu terukur sekali. Dan kedua, perbandingan antara daerah yang mendapat makanan dan daerah yang tidak mendapat makanan. Nah, data-data ini bisa kita lihat dari negara yang sudah melaksanakannya dalam beberapa waktu, dan waktu itu paling banyak saya lihat dari di Amerika Serikat, tapi di India juga ada. Dan di Amerika Serikat itu jelas data-datanya bahwa makan gratis di sekolah itu meningkatkan prestasi akademik. Dan ada angka-angkanya, saya agak lupa sekarang karena saya orangnya pelupa. Ya, itu yang pertama. Dan setelah itu beberapa kali Pak Prabowo seperti yang sudah mungkin Mas Arief juga dengar, mempunyai program unggulan, adalah program SMA Unggul, mendirikan SMA Unggul yang berkualitas untuk seluruh insan-insan Indonesia yang paling pintar dan dari berbagai latar belakang. Dari latar belakang ekonomi yang beragam, dan ini akan diberikan beasiswa penuh untuk bisa menempuh pendidikan yang sangat berkualitas, dan terutama sekali ini akan dibangun di daerah, bukan di kota. Nah, dan saya diminta, Profesor Satrio, Pak Menteri, dan bersama tim-tim kami, anak-anak muda yang sangat hebat, ini diminta untuk menelaah konsep program SMA Unggul ini oleh Bapak Presiden. Dan akhirnya langsung dimention kah pada saat itu untuk Menteri Pendidikan atau Wakil Menteri Pendidikan? Oh tidak, saya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu? Sampai 3 hari sebelumnya. Rahasia Tuhan masih waktu itu ya? Meskipun sudah dipanggil dan berhadapan langsung gitu ya? Oh iya, tapi waktu itu kan untuk memberikan masukan data saja. Oke. Tadi menarik kalau kita simak, saya mungkin highlight sedikit dari pernyataan. Tenaga pengajar, pendidik, dan lain sebagainya. Belum lewat dari hitungan minggu, di pekan ini kita juga memperingati Hari Guru ya. Apa yang mungkin bisa Mbak Stella sampaikan, Bu Wamen sampaikan, bicara soal tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan lain sebagainya? Saya juga seorang guru. Saya tahu di Indonesia kadang-kadang kalau dosen tuh nggak dipikir sebagai guru ya, padahal dosen itu juga guru pasti kan, namanya juga guru besar ada kadang. Tenaga pendidik adalah suatu memang tugas yang mulia.
Tetapi kalau saya boleh, ini karena semua orang sudah tahu ya. Iya. Tapi saya juga ingin memberikan fokus kalau untuk saya pribadi, tenaga pendidik itu adalah suatu pekerjaan yang begitu menyenangkan. Wow. Karena kita itu bisa memberi pengetahuan, tetapi juga mendengarkan dari para murid-murid kita, siswa-siswa kita, dan ini sangat menyenangkan. Dan Passion juga mungkin ya kali ya? Ya, karena waktu kita menerangkan dan berdiskusi itu juga menyenangkan. Itu yang pertama kalau saya memikirkan tentang mahasiswa saya. Tetapi kebetulan, Mas Arief, mungkin banyak yang tidak tahu, penelitian saya adalah mempertanyakan dari mana asal inteligensi. Nah, inteligensi ini bukan berarti inteligensi Einstein, bukan. Tetapi begitu banyak inteligensi. Misalnya, kalau saya bilang, oh Mas Arief kenapa ya tangannya begini ya? Nah, kalau coba ya, kalau dipikirkan fisika dan matematikanya bisa membuat tangan seperti ini, itu rumit, sangat rumit. Nah, inteligensi itu dari mana datangnya? Nah, itu termasuk juga bagaimana kita bisa belajar bahasa tanpa diajarin. Anak-anak umur 3 tahun itu sudah hampir sempurna bahasanya, tapi tidak ada yang pernah mengajarkan. Nah, itu adalah yang dipertanyakan oleh saya, dan dari penelitian itu saya melihat, oh begitu banyak yang manusia sudah punyai sejak awal, kemampuan berpikir sejak awal. Sehingga kalau kita tahu kemampuan berpikir awal itu sudah sangat tinggi, itulah menjadi tanggung jawab dan juga suatu kesenangan bagi tenaga pendidik, bahkan dari awal sekali, untuk bagaimana kita terus mengolah dan membina sesuatu yang pada dasarnya memang sudah bagus. Nah, itu di penelitian kita sering membilang bahwa anak-anak itu seperti ilmuwan kecil. Tapi ini bukan klise, tapi sungguh karena anak-anak itu memberi pertanyaan yang sangat logis. Dan itu kita tahu dari pengetahuan. Tapi itu seorang tenaga pendidik, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu juga ada risetnya. Itu sangat menarik sekali. Jadi segala sesuatu pendidikan, pengajaran itu selalu berdasarkan riset. Jadi poin ketiga kalau saya boleh, saya mau mengajak serta seluruh tenaga pendidik dari kecil, dari anak kecil sampai mahasiswa, itu ada bukti-bukti riset bagaimana bisa mendidik dengan benar. Saya kasih contoh satu boleh, Mas? Boleh. Kita sebagai dosen, oke. Kadang sekarang kan ada mahasiswa kita masih pakai kayak saya ya, nulis gitu. Ada mahasiswa kita pakai laptop. Nah, kalau kita boleh bertanya, mana yang lebih bagus? Nulis pakai laptop, apa nulis pakai buku? Pakai tulisan tangan sendiri. Mas Arief bilang yang mana? Mungkin kalau saya sih masih nulis pakai tangan ya. Betul. Karena mungkin kan di era-era ya 70-80-an mungkin. Tadi kan dibilang ya. Belum ada. Nah, ternyata itu ada penelitian yang membuktikan bahwa mahasiswa ini sungguh melihat grup mahasiswa dibagi 2 kelompok. Satu yang nulis pakai notebook, yang satu nulis pakai laptop, gurunya sama, dosennya sama, lalu dites pakai tes yang sama. Yang nulis pakai notebook itu mendapat nilai sekitar 35% lebih tinggi dari yang nulis pakai laptop. Kenapa? Karena waktu kalau kita nulis pakai laptop, kita harus mikir, karena kita nggak bisa steno kan. Jadi kita harus mikir nih. Jadi nulisnya singkat-singkat, tapi itu harus dipikir dulu. Tapi kalau kita pakai laptop, itu semuanya bisa kita ketik langsung, persis sama. Jadi itu harus diolah dulu. Itulah pengolahannya yang membuat memorinya lebih lengkap. Wow, luar biasa nih kalau bicara soal pengalaman, bicara soal pemahaman juga. Yang menarik juga kalau kita bicara soal tenaga pengajar, bicara soal dosen, bicara soal kampus juga, kami akan coba meminta tanggapan. Sekaligus juga apa yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan ini oleh Bu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Bicara UKT ya. UKT. Sesaat lagi, One on One akan kembali ke depan Anda. Kita masih di One on One bersama saya Arief Fadil dan juga tamu saya yang cukup membanggakan sekali pemirsa pada malam hari ini adalah Mbak Stella atau Bu Profesor Stella Christy. Mbak Stella, Bu Wamen, bicara soal UKT ini. Sempat menjadi polemik ya di tanah air. Selalu kayaknya. Selalu kayaknya. Tapi saya coba mungkin mengaitkan dengan cerita tadi bahwa ya memang effort dari tenaga pengajar, dosen dalam hal ini, yaitu kan memang kan sangat mulia mereka ini, tapi juga harus diimbangi ya dengan kesejahteraannya kan gitu. Betul. Nah, pemikiran Mbak Stella selama menjabat sebagai wakil menteri, apa bicara soal uang kuliah tunggal lah UKT.
Pertama harus dijelaskan bahwa UKT sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaji kesejahteraan Clear, dosen di PTN. Karena seluruh gaji PTN dosen itu dibayarkan oleh negara lewat Kementerian Pendidikan. Sekarang akan lewat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan UKT. Jadi gaji itu kita bayarkan penuh, yang ASN kita dibayarkan penuh oleh pemerintah, tidak ada hubungannya dengan UKT. Nah, kalau kita mau membicarakan UKT, ini memang selalu menjadi perhatian ya, dan itu wajar karena di seluruh belahan dunia selalu kita membicarakan UKT. Mungkin yang saya ingin ajak kita bersama, karena selama ini selalu perhatiannya ke UKT itu mahal atau tidak. Nah, mahal atau tidak itu adalah pernyataan relatif, dan kalau kita ingin menganalisa pernyataan relatif itu kita harus bisa melihat sistem. Sebenarnya UKT itu untuk apa, ya kan? Nah, selain itu kita juga kalau kita tanya UKT untuk apa, terutama sekali tentu saja UKT itu untuk menutup biaya perkuliahan. Apa saja biaya itu? Nah, biaya pengajar tidak, karena biaya pengajar sudah jadi biaya sudah terpisah ya. Biaya yang lainnya adalah biaya gedung, sarana prasarana, infrastruktur yang mungkin sudah di situ, tetapi harus ada harus ada di maintain. Nah, itu termasuk biaya itu. Nah, itulah kenapa perhitungan UKT itu selalu berdasarkan yang saya sebut biaya, BKT, biaya kuliah tunggal. Nah, UKT itu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi, bukan oleh kementerian. Otonomi ya berarti? Otonomi. Namun kementerian pemerintah untuk menegakkan asas keadilan dan pemerataan menetapkan langit-langit dari UKT. Dan UKT itu harus ada jenjangnya. Jadi harus jenjangnya, ada jenjang paling rendah berdasarkan kemampuan ekonomi. Itu ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan langit-langitnya ditentukan. Tidak boleh melebihi sekian, dan perhitungan itu berdasarkan biaya kuliah tunggal. Itulah yang terjadi supaya tidak ada salah paham bahwa biayanya UKT masing-masing itu memang ada pertimbangan ekonomi, itu penting sekali. Langit-langitnya juga sudah dipatok supaya itu adil dan merata. Tetapi memang ada otonomi dari masing-masing perguruan tinggi. Mungkin yang saya ingin ajak, karena ini cukup rumit, nanti lebih dari 1 jam kalau saya bicara UKT. UKT bisa jadi biaya perkuliahan, bisa menjadi kuliah SKS gitu ya. Kenapa UKT begitu? Bukan hal yang mudah dan bisa disampaikan dalam hitungan menit ya gitu ya. Tapi kalau saya boleh. Sensitif sih soalnya memang. Iya, tapi sensitif itu topik yang harus kita bicarakan, Mas Arief. Saya setuju. Mungkin yang saya ingin ajak, ayo kita sama-sama berpikir, apakah UKT, jadi kalau kita menentukan tadi mau mahal atau tidak, kita harus melihatnya sebagai itu adalah investasi yang bagus atau tidak. Jadi setiap individu bersama keluarganya yang akan menempuh perguruan tinggi, yang sungguh bersyukur dapat masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri, kalau untuk saya berbicara dari kementerian ya, harus bisa menilai itu adalah investasi yang bagus atau tidak. Nah, kalau bagaimana kita bisa melihat investasi yang bagus atau tidak? Tentu saja kita bisa lihat dari angka-angka. Pendapatan setelah mendapatkan S1, rata-rata gaji pertama itu berapa? Saya lihat tadi dari Badan Pusat Statistik, gaji pertama dari S1 dibandingkan lulusan dari SMA itu meningkat 101%. Jumlahnya sekitar 4,2 juta. Ya, 4,2 juta per bulan. Ya, sini menjadi 49, hampir 50 juta ya, 49,8 juta per tahun. Nah, dari situ itu kita bisa menghitung secara hitungan ekonomi. Sebelum masuk kuliah pun harus kita udah belajar ekonomi nih, ya kan? Itu kalau uang kuliah saya sekian, nah itu investasi yang bagus atau tidak? Nah itu jadi kita setiap individu kita harus menghitung itu. Berpikirnya ke situ dulu. Iya, kita harus menghitung itu. Kalau kita bisa melihat itu sebagai investasi dan menilai apakah itu investasi yang baik atau tidak, mungkin kita bisa secara lebih bijaksana menentukan apakah uang kuliah tunggal itu sudah pantas, terlalu mahal, atau bahkan wajar. Mengajak untuk berpikir ke arah sana tentu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu ya Mbak Stella ya. Artinya kan it's all about mental psychological juga ya gitu ya. Betul.
Dunia itu semua persepsi, Mas. Iya, iya. Artinya di Kementerian Pendidikan Tinggi pun juga sudahkah mungkin item-item ini dipikirkan untuk menjadikan solusi agar tidak lagi menjadi kontroversi nih Ya. uang kuliah tunggal ini. Itu usulan yang sangat bagus, Mas Arief. Saya rasa kami dari kementerian tentu saja perlu mengeluarkan data-data ya. Terutama ini menarik, Mas Arief, kalau kita lihat UKT yang kelas yang untuk ekonomi yang bawah itu langit-langitnya itu cuma 500.000. 500.000, dan kalau kita lihat yang langit-langitnya sampai 1 juta, 500.000 sampai 1 juta itu sekitar 29% dari data tahun lalu itulah yang membayarnya dengan 1 juta itu sekitar 29%. Sedangkan yang kategori kedua, kategori menengah itu sekitar 69%. Dan kategori yang paling atas sekali itu cuma sekitar 5%, Mas. Jadi itu kebanyakan kategori menengah. Nah, kembali itu tentu saja kita sebagai kementerian harus membeberkan data-data ini. Ya. Dan sebagai penghitungan investasi. Betul. Dari masing-masing individu, apakah itu investasi yang baik atau tidak. Tapi saya rasa kenapa tidak kita mulai dari sekarang? Ya. Malam ini juga, ayo kita memikirkan apakah itu kuliah itu suatu investasi yang baik atau masih belum? Sudah ada policy untuk menjawab itu dari kementerian? Saya rasa kalau untuk sebagai investasi itu harus dijawab dari masing-masing individu, Mas. Karena kementerian tidak bisa bilang itu investasi yang bagus, tidak. Saya, Mas Arief, siapapun harus menentukan sendiri itu investasi yang bagus atau tidak, karena tergantung dari keadaan ekonomi kita pada waktu itu. Betul. Dan prediksi kita nanti setelah kuliah itu kita akan bisa mendapat seperti apa. Ya, tapi kalau kita juga bisa melihat data-data dari Badan Pusat Statistik. Tadi saya juga ngecek Badan Pusat Statistik nih, persiapan sebelum ketemu Mas Arief, ya kan? Betul. Ya. Nah, diskusi sudahkah juga mungkin dilakukan ya oleh aparatur atau mungkin rekan-rekan kampus, universitas juga kalau bicara soal yang kita sampaikan malam ini, kan tujuan kita kan mensosialisasikan ya, Mbak Stella ya. Terima kasih. Apakah juga sudah ada komunikasi dengan mereka-mereka ini? Saya stakeholder ya dalam hal ini. Iya, saya belum tahu pasti ya, Mas Arief. Tapi saya rasa mungkin khusus untuk pembahasan UKT itu mungkin belum terlalu sering, Mas Arief, dari pihak universitas ke mahasiswanya. Tapi saya mungkin salah ya. Tapi kalau sepengetahuan saya masih belum terlalu sering, karena mungkin sering agak bagaimana ya, takut diomelin sama mahasiswanya gitu. Kalau saya ajakan ayolah kita sama-sama terbuka. Ayo kita sama-sama terbuka, kita sungguh diskusikan, sebenarnya kita diskusikan bahwa ini bukan saja menjadi biaya dan beban, tetapi ini adalah suatu investasi. Investasi tadi. Iya, jadi bagaimana dari mahasiswa juga bisa dan keluarga bisa berpikir itu, dari sisi administrasi, dari sisi pemerintah, universitas juga bisa berpikir apakah ini sudah investasi yang bagus. Dan sebagai misalnya dari universitas harus berpikirkan kualitas pendidikan yang saya berikan itu sudah bagus atau tidak, sehingga bisa ukurannya di situ. Iya, ukurannya di situ. Itulah menjadi ukuran investasi. Ini memang harus kita bicarakan terus, Mas Arief. Iya, makanya malam ini kita angkat ini. Oke, UKT ini memang nggak bisa dibahas ya dalam konteks ukuran menit atau mungkin jam gitu ya. Ini dialog perlu komprehensif dan mungkin Mbak Stella, Bu Wamen bersama dengan Pak Menteri, ya tentu kan akan intens juga bicara soal ini. Satu hal lagi, Mbak Stella, Kristi, yang mungkin menjadi dialog seru di publik adalah beasiswa ya, LPDP. LPDP, oke. Biar beasiswa ada banyak beasiswa lain loh. Oke, spill-nya udah disampaikan oleh Mbak Kristi. Kita jeda dulu sejenak, ya. One on One akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, saya langsung saja tanpa membuang waktu bicara soal LPDP ini menarik karena pada saat jeda komersial aja kita ngomong panjang lebar juga nih ya. Meskipun jeda komersialnya sebentar doang sih gitu ya. Mbak Stella, bicara LPDP, gimana ke depannya Mbak Stella? Gini, Pak Presiden Prabowo sudah mencanangkan bahwa sumber daya manusia itu adalah investasi yang paling penting dari negara kita. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, kita tidak akan bisa mencapai Indonesia emas. Jadi investasi terhadap sumber daya itu adalah yang utama. Demikian memang yang sudah dicanangkan dan direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo.
Nah, dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi seperti yang Pak Menteri Profesor Satrio sudah sampaikan, kami itu bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan juga sudah duduk bersama dengan LPDP, itu kami bersama-sama melihat dan mengkaji bagaimana kita secara optimal bisa sungguh menggunakan uang yang tidak sedikit ini untuk investasi kembali ke sumber daya manusia. Karena dari LPDP ini pun juga kan banyak ya. Betul. Untuk tunjangan A, B, C, D dan lain sebagainya. Betul. Jadi kembali lagi kalau kami melihatnya bahwa sangat penting sekali ada selalu efisiensi dan optimalisasi. Efisiensi dan optimalisasi itu tidak bisa dicapai tanpa sungguh-sungguh mengetahui datanya dengan persis. Jadi yang sedang kita lakukan itu adalah data. Misalnya kita ingin melihat dari yang sudah dilakukan, yang sudah dianggarkan dan dilakukan oleh LPDP, apa saja datanya. Lalu kita lihat juga mungkin outcome-nya, dan kita lihat juga dengan pilihan-pilihan, karena setiap uang itu kan kalau kita isinya ada satu di gentong gitu ya. Nah, dari satu gentong itu bisa kita taruh di mangkuk, bisa kita taruh di bank, bisa kita taruh di mana lagi. Nah, berarti kita ada pilihan. Nah, kita harus mengkaji pilihan ini dengan baik. Apakah sungguh kalau kita taruh di sini itu sungguh pilihan yang akan, kalau kita atau bahasa ekonominya kan return of investment-nya itu tinggi. Itulah yang harus kita lakukan hingga sekarang itu kita kaji dengan seksama data-datanya. Nah, itu penting sekali. Termasuk yang tadi Mas Arief bilang, tunjangan-tunjangannya dan komponen-komponen lainnya. Apakah komponen-komponen itu sungguh menunjang, ya seperti namanya tunjangan, sungguh mendukung pengembangan sumber daya manusia. Mungkin lebih, mungkin kurang, dan juga arahnya. Pak Prabowo sudah mencanangkan juga kita mengarah kepada swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ketahanan air, dan juga hilirisasi. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bagaimana investasi-investasi di arah mana yang bisa sungguh memajukan negara kita di sini. Bukan berarti Mas Arief bahwa semuanya harus belajar persis seperti itu, tidak. Karena kalau kita lihat dari sejarah sains, sains itu kan ada perubahan-perubahan. Tadinya, saya tidak pernah belajar artificial intelligence waktu saya mahasiswa, tidak ada. Tetapi sekarang saya meneliti. Jadi dasarnya itu juga penting. Jadi ke arahnya itu penting. Jadi kita arahkan di LPDP itu akan baik kalau diarahkan, tetapi juga harus penting membangun dasar-dasarnya, dasar kemampuan berpikir secara logis, secara kritis. Itu sangat penting sekali, dan bagaimana kita menggunakan uang LPDP ini sebaik-baiknya, dan kembali lagi ini bersama. Artinya tidak mesti harus ada yang disearahkan oleh pemerintah, tapi keinginan dari individu-individu pun juga bisa untuk dilaksanakan menggunakan sistem LPDP tadi, begitu ya? Saya rasa itu harus bekerja sama ya, karena keinginan individu tentu saja kalau bukan pakai uang negara ya silakan. Tapi kalau pakai uang negara memang harus distrategiskan. Nah, tetapi maksud saya itu tadi adalah sebagai negara kita sungguh berpikir secara strategis bahwa investasi-investasi dasar pun di bagian matematika, bisa matematika murni, itu bisa menghasilkan contohnya penelitian di bidang artificial intelligence. Itu yang maksud saya. Jadi tidak semuanya harus belajar computer science. Nanti tidak diversifikasi kita. Nah, itu. Mbak Sela, ini kalau bisa ditangkap dari pernyataannya, apakah memang ini ke depannya ada unsur penghematan begitu? Penghematan tidak. Penghematan karena uang di dana abadi itu memang sudah disediakan demikian. Sudah ada. Dan sudah ada dicanangkan oleh Kementerian Keuangan berapa persen yang bisa digunakan untuk beasiswa. Jadi tidak ada penghematan dalam artian pengurangan ya. Terutama di komponen-komponen tadi. Bukan. Itu ada kemungkinan penghematan dalam arti efisiensi. Jadi mungkin dalam tadi yang saya bilang satu gentong itu mungkin akan dipakai untuk pilihan yang lain yang mungkin lebih optimal dan lebih efisien. Kalau penghematan dari segi itu,
kalau penghematan dari segi pengurangan saya rasa tidak saya rasa tidak ya. Kalau kita mengacu ke pernyataan koreksi ya, kalau misalnya Ya. mungkin ada miss di sini, Ya. Pak Menteri sudah mengatakan mereka yang sudah selesai menjalani pendidikan, Ya. itu kan tidak mesti harus Kembali. Ya. Nah pertanyaannya nih buat kita semua pemirsa juga gitu, Ya. sudahlah dibiayai negara, ini kan Ya. pakai bahasa di garis, Tentu saja. Iya kan? Ya. sudahlah dibiayai negara, Ya. sudahlah enak ini segala macam. Ya. Terus kok nggak diberikan sumbangsihnya? Seperti kayak Mbak Stella misalnya gitu, udah mana-mana ya kan, Iya, tapi iya. akhirnya kembali ke tanah air untuk memikirkan nih nasib bangsa nih gitu loh, melalui Baik. kementerian. Nah, ada pernyataan-pernyataan seperti itu di publik Iya. dari para masyarakat. Ya. Bagaimana nyikapi hal ini? Pertama saya sangat mengerti mengapa publik berkata seperti itu. Ya. Karena tentu saja kembali publik merasa oh ini sudah uang negara Ya, dari pajak itu harus dia. dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Namun kembali ayo kita lihat datanya bersama. Kebetulan saya ditugaskan Pak Menteri juga untuk melihat optimisasi dan ada data-data yang sangat mendukung mengapa kalau seseorang Indonesia itu akan berkarya secara tinggi, berkarya secara baik di luar negeri itu akan membawa keuntungan yang besar untuk Indonesia. Ini adalah data-data yang sudah saya teliti bersama dengan tim saya. Kita lihat dari case study seperti di Korea Selatan, seperti di India, dan juga terutama sekali di Tiongkok. Iya. Nah, apa yang terjadi? Tidak semuanya kembali. Yang Pak Menteri waktu itu bilang adalah karena waktu mereka kembali belum tentu ada industri yang menyerap mereka. Itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Itu yang dikhawatirkan ya? Itu yang dikhawatirkan hingga Pak Menteri membebaskan. Nah, kalau kita berpikir, tapi saya juga mengerti mengapa orang bilang loh kok seperti buang-buang uang. Ayo, mari kita bersama pikir, sebenarnya tidak. Coba Anda pikirkan, seandainya begitu banyaknya orang Indonesia seperti orang India yang menjadi top CEO di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Ya. Mas Ari tahu di Silicon Valley, saya kebetulan pernah tinggal di situ, itu 50% bahasa yang mereka bicara di Silicon Valley itu bahasa yang mereka bicara di rumah itu bukan bahasa Inggris. Silicon Valley itu secara gampangnya itu sekitar 30% itu semuanya orang India. Dan itu kenapa? Itu karena begitu banyak diaspora mereka yang menjadi CEO dan mereka lebih meng-hire dari negara India sendiri. Tentu saja kita inginkan seperti itu. Kedua, dari sisi saya karir sebagai seorang ilmuwan. Tiongkok itu begitu banyak mahasiswa PhD, tapi juga ilmuwan dari Tiongkok di Amerika Serikat. Kenapa? Karena yang ilmuwan, yang profesor di universitas ternama itu banyak adalah diaspora Tiongkok. Jadi waktu mereka menerima mahasiswa, karena saya sebagai profesor, saya menentukan untuk S3. Saya mau, kalau S1 saya udah bisa menentukan, tapi S3 saya yang menentukan. Saya mau ambil sini ya, saya mau ambil dia, mau ambil dia. Nah, saya akan memberikan kesempatan, tentu saja ada bias terhadap orang Indonesia. Jadi kalau kita lebih gunakan itu sudah sangat. Kebayang ya di Silicon Valley gitu Indonesia, justru bahasa juga yang digunakan jangan gitu. Dan saya juga mau kalau boleh bercerita sedikit nih tentang teman-teman diaspora saya yang begitu hebat. Mas Ari tahu begitu banyak teman-teman diaspora yang begitu hebat di luar negeri. Mereka ini mereka mengambil mahasiswa dari Indonesia. Mereka juga sangat bersumbang sih untuk memberikan ilmu bagaimana bisa kita menuntut ilmu di luar negeri untuk melakukan PhD, untuk melakukan riset kolaborasi. Itu banyak sekali sumbangsihnya. Belum terlalu terdengar di antara masyarakat karena jumlahnya masih sangat kecil. Pendataan perlu dilakukan sepertinya sekarang. Pendataan perlu dilakukan. Tapi itulah saya rasa yang Pak Menteri maksudkan. Jika kita menjadi orang-orang hebat di diaspora, di luar negeri, akan sangat bermanfaat terhadap kita orang Indonesia. Indonesia mungkin sudah goes internasional, tapi Indonesia berpengaruh di mata internasional. Mungkin ya ini yang semangatnya ingin dikedepankan oleh Pak Menteri begitu maksudnya ya. Demikian. Oke. Nah ini semakin menarik ya. Tapi yang jauh juga lebih menarik pemirsa, kalau kita nggak singgung-singgung juga
gaya dari Mbak Stella loh malam ini. Saya malah merasa kayak diri saya paling kaku nih malam ini nih, ya. Saya berbusana terlalu formal, sedangkan narasumber saya seorang pejabat tapi tetap kekinian loh gayanya ya. Boleh ya Mbak ya? Dari tadi kita sudah mikirin yang hal-hal yang ini, kita agak cooling down kali ya. Boleh. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah di One on One. Ya, kembali lagi di One on One. Saya Arif Fadil dan juga Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Mbak Stella, saya perhatikan dari tadi Mbak, ini wardrobe yang memang biasa digunakan ke kantor nih, kalau kayak gini nih. Iya Mas. Serius? Iya. Izin boleh nggak ya? Oh, no. Ya makanya itu pertanyaan saya. Pak Satrio ada komentar? Atau Pak Prabowo mungkin yang berkomentar? Itu harus ditanyakan langsung mungkin ya. Tapi memang keseharian suka hijau kayaknya ya? Ijo mungkin ya, saya suka hijau ya, kan menenang. Iya. Enggak sih, saya suka banyak warna sih, biru. Oke. Ya, saya sangat suka biru ya. Kacamata juga lumayan unik ya kayaknya. Iya, ya. Ini hijau neon kali ya, saya suka hijau neon. Tapi kenyamanan Mbak Stella sendiri, Ya. wardrobe, lalu keseharian, itu bisa diceritain nggak kayak gimana? Ini menarik ya, karena tadi kan saya bilang saya adalah ilmuwan yang meneliti inteligensi. Nah, inteligensi itu kan sehari-hari, termasuk bagaimana memilih baju. Itu ada sainsnya juga. Serius? Oh, tentu saja. Karena itu kan namanya decision making science. Jadi kalau kita... This is not all about mix and match ya berarti ya? Ada juga gitu? Ada. Maksudnya kita mempertanyakan kenapa bisa memilih baju yang seperti itu. Oke. Itu decision making science atau science membuat keputusan. Karena memilih baju itu kan membuat keputusan. Jadi itu sangat menarik. Pola-pola pikiran apa, faktor-faktor apa yang membuat kita membuat keputusan seperti itu, sehingga itulah pilih bajunya seperti itu. Dan ya banyak ada banyak pola-pola yang berbeda, tetapi sebenarnya secara garis besar kita biasanya menggunakan yang namanya shortcut ya gitu ya, jalan pintas. Jadi kalau biasanya gimana Saya nih? mau mendalami nih soalnya. Mungkin satu mungkin kalau untuk Mas Arief tuh kalau di sini pasti harus pakai jas. Ya, nah itu jadi udah gampang pakai jas aja gitu. Terus atau mungkin dari kalau tampil di TV kan, kalau dari segi persepsi saya tahu kalau di TV itu sebenarnya nggak boleh corak-corak. Saya salah nih hari ini ya. Kenapa? Iya, karena kalau corak-corak, kalau tampil di terlalu banyak corak, kalau tampil di TV itu dari mata persepsi itu kurang enak dilihatnya. Wow. Iya. Itulah makanya. Apa boleh saya panggil program director saya mungkin ikut ngobrol di sini gitu ya? Bener atau enggak nih kira-kira nih gitu? Boleh. Kalau terlalu banyak corak itu tidak enak dilihat dari science of perception. Nah, jadi itu biasanya itu kenapa mungkin sering dibilang kalau tampil di TV atau di layar itu jangan terlalu banyak yang pakai corak. Ya, polos itu lebih bagus gitu. Dan itu sebetulnya bisa kita dapat dari artificial itu ya, maksudnya gitu ya? Oh, bukan dari artificial, ini adalah dari pemikiran dan otak dari pemikiran. kita. Ya, jadi... saya berpikir gini, kalau tadi saya sebetulnya kalau tahu kayak gini, ujung bicara kita gitu, sebelum saya wawancara sama Wamen Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi ini, saya ke chat GPT dulu gitu loh. Saya mau wawancara Bu Wamen. Apa busana yang saya akan pakai kira-kira ya gitu. Coba itu menarik tuh kalau Mas tanya terus ChatGPT bisa kasih jawabannya nggak gitu. Saya rasa sampai saat ini belum bisa itu Mas. Belum bisa tuh ya? Belum bisa gitu. Tapi sih positif enggak sih sebetulnya? Kalau bicara soal ChatGPT? Oh, kalau dipakai sebagai tool yang bagus tentu saja sangat positif. Kalau kita memakai alat-alat untuk membuat kita menjadi lebih pintar, segalanya itu positif, tentu saja. Nah, kita harus bisa pintar-pintar berpikir apakah waktu kita menggunakan alat itu membuat kita lebih pintar, lebih berkembang, atau membuat kita lebih malas. Nah, itu aja. Pertanyaannya. Kalau trennya gimana kalau ngelihat kesini-sininya, lebih malas atau enggak? Terus terang saya belum lihat datanya ya bahwa itu akan membuat kita lebih malas atau enggak. Ada kemungkinan sedikit. Tapi apa-apa lu tinggal langsung aja, di gadget juga bisa dan lain sebagainya. Di gadget juga bisa. Tapi kalau kita bandingkan, sekarang karena di gadget bisa, kita jadi lebih sering bertanya. Dibandingkan kalau nggak ada gadget, kita nggak pernah nanya-nanya. Secara keseluruhan, jadi kita menjadi lebih pintar. Gitu, iya kan? Jadi tergantung, terus terang saya belum lihat datanya ya Mas ya, dan itu juga pasti tergantung dari konteks-konteksnya. Tapi mungkin kembali tadi pertanyaan yang awal itu sebagai pendidik, tapi mungkin nggak usah sebagai pendidik, sebagai orang pun kita selalu bertanya saja. Kita
tujuannya untuk apa? Kita maunya ini Bapak. Kalau kadang-kadang ada tugas yang kita senangnya udah jalan pintas aja, cepat aja. Iya. Ya itu tool yang bagus, itu alat yang bagus. Tapi kalau misalnya waktu kita menulis skripsi, tujuan kita bukan jalan pintas ya. Iya. Tujuan kita supaya kita bisa bisa meneliti suatu tema, isu dengan seksama, dengan pemikiran kritis. Tapi ada loh oknum yang sudah memanfaatkan itu juga untuk itu. Nah, kan gitu. itulah yang harus ditekankan. Kenapa? Apa gunanya menulis skripsi? Tapi Atau kalau apa saya- gunanya ujian? Gitu. Kalau saya mahasiswanya Mbak Stella, mungkin saya ketahuan ya. Kamu pakai ChatGPT ya? Ketahuan Mas, soalnya kalau saya nulis soal, saya tanya dulu ke ChatGPT. Kalau ChatGPT-nya bisa jawab, Oke. saya nggak kasih soal itu ke mahasiswa saya. Oke. Karena ngapain? Ya, gitu. Oke. Mm-mm. Mbak Stella, Ya. kemarin ikut bukan jalan-jalan ya, kerja lah gitu Kerja, ya. Mas, kerja. Kerja ya. Dengan Kerja Presiden banget. Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya melihat ada foto loh tuh. Oh ya, Ya kan dengan salah satu siapa dia ini petinggi di kementerian juga kah atau apa bukan. ya? Itu selain dengan Pak Presiden Xi Jinping Iya. dan Pak Presiden Prabowo juga dengan petinggi itu kita sebutnya Party Secretary, itu adalah orang nomor 1 di Tsinghua University. Wow. Ya. Oleh-oleh apa yang bisa di-share? Highlight aja mungkin. Oke. Oleh-olehnya sangat bagus, Apa tuh? tapi ini akan diumumkan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Spill Tapi dikit. ada oleh-olehnya. Spill dikit. Oleh-olehnya pasti ini menguntungkan untuk sumber daya manusia Indonesia. Begitu ya. Ya. Jadi intinya total investasi yang dibawa itu Ya. salah satunya adalah untuk dunia pendidikan juga pasti ada ya. Ada. Oke. Ada. Baik. Tanpa ada spill sedikit pun dari Mbak Stella, terima kasih atas waktunya hadir bersama Terima kami kasih, Mas di Arif. One on One TV One. Selamat bertugas, selamat bekerja, sukses untuk Anda dan keluarga tentunya. Terima kasih sekali Mas Arif. Sukses. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Dan itu akhir dari perbincangan saya dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Kita tentu akan hadir lagi di One on One episode berikutnya pekan depan. Saya Arif Fadil beserta seluruh kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Sampai jumpa.